Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala di kitabihil aziz surat al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhi yawmaidin na'imah bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namarukum masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Suratul Ghashiyah Makkiyatun wa hiya 26 ayat. Tahu surat Ghashiyah itu Makkiyatun bangsa Mekah, yang diturunkan waktu Rasulullah sebelum hijrah. Wa hiya sittun, tahu suratul Ghashiyah itu sittun ibuna wa 20 al-rabbul ayat, 26 ayat. Termasuk seperti Sabi Semar 3 Na'la. Suratul Ghashiyah ini adalah surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang ma'ruf ketika hari yang terkenal yaitu dibaca pada hari Jumat di surah bawahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya An Nu'man bin Bashir anna Rasulullah SAW kana yaqra'u Sabbih isma rabbikal a'la wal ghasyiyata fi sholatil jum'ah wal idah. Dulu Rasulullah membaca Sabbih isma rabbikal a'la dan surat ghasyiyah di dalam sholat Jum'ah dan sholat idah. Berarti kalau bahasa kana kemudian yang kan dari kana yang kalau itu berarti sering. Makanya kalau kita di keimaman itu diberi apa surat Sabbih sama Ghashiyah, karena banyak imam yang tidak hafal, makanya ditulis di situ Sabbih sama surat Al-Ghashiyah karena banyak yang tidak hafal. Dan itu disunahkan membaca surat itu banyak sering dibaca oleh Rasulullah. Kita tidak memungkiri ada surat-surat yang lain yang Rasulullah tidak membaca di dalam surat Jum'ah. Tapi bahasa kana yang rauh ini menunjukkan makna sering. Nah, sekarang kadang-kadang berwallahu ahad, istilahnya juga batas lah. Surat berwallahu ahad kalau dibaca waktu sholat Jumat ya sedikit panjang sedikit lah, semacam surat apa Sabbih, surat apa surat isma rabbikal a'la yang minimal ya sependek itu, tidak terlalu pendek. Biasa surat sebagaimana yang biasa surat Makkiyah ini ceritakan tentang hari kiamat, tentang penanaman tauhid kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang qudratullah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan juga tentang yaumul qiyamah, tentang akhirat, bahwa mereka akan
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Kepada kami kembali mereka, kemudian kami yang akan menghisab mereka. Alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka, teman-teman nekani ing sira apa hadithul ghasyiyah, apa ceritane dina kiamat. Itu beliau memberi makna seperti ini. Yani beliau memberi makna apa namanya ini, hal di sini dimaknani dengan benar-benar datang kepadamu apa namanya ini, hadis tentang ghasyiyah, dimaknani dengan hari kiamat. Kalau bahkan ini pernah ini ditafsir Jalalain disebutkan hadis ghasyiyah ditahqiq atau takrir. Maksud bihi at-ta'jib min hadithil qiyamah wa tashbih ila istimam ilaih. Sering beliau saya rujuk kepada apa namanya ini, ke surat apa ke mana namanya ini, ke dalam tafsir Jalalain, karena beliau sering mendatangkan tafsirnya, menerangkan ini sesuai dengan tafsir Jalalain. Tapi kalau di Jalalain di sini artinya bukan kok apa maknanya tahqiq, tapi oh iya, tafsir Jalalain di sini hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi beliau memberi makna hal ataka ini qad ataka, maka beliau kemudian memberi makna hal ataka hadithul ghasyiyah, teman-teman engkau nekani ing sira apa hadithul ghasyiyah, benar telah datang kepadamu cerita dina kiamat, cerita tentang hari kiamat. Beliau memaknai sesuai dengan tafsiran dari tafsiran apa Jalalain. Tapi sebenarnya itu tidak disepakati oleh ulama. Bahkan kebanyakan hal yang di sini tetap pertanyaan untuk menggambarkan apa yang ditanyakan pada suatu hal yang luar biasa. Kamu cadangkan dulu kepada kamu tentang ceritanya hari kiamat. Ini bukan pertanyaan yang maknanya pertanyaan, tapi di sini adalah untuk pertanyaan yang untuk memberi makna bahwa hari kiamat itu adalah hari yang luar biasa. Ditekankan lagi bahwa ia adalah disebut al-ghasyiyah. Ghasyiyah maknanya menutupi. Hari kiamat disifati dengan al-ghasyiyah. Jadi di sini menunjukkan makna bukan kok kalau dimiliki kok benar-benar datang. Kalau benar-benar datang nggak ada makna tahwil, memberi makna, memberi bahwa ini hari yang luar biasa, Tuhan yang menakutkan, hal yang harusnya kita mempersatukan. Tidak beri makna itu kalau terkatakan. Tapi kalau tetap maknanya tetap adalah apakah sudah datang, apakah telah datang kepadamu tentang cerita hari kiamat yang menutupi yang disebut ghasyiyah. Ini kebanyakan ahli tafsir yang saya baca ya tetap di sini makna istifham, tetap pertanyaan. Tetap pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah, dan kemudian disebut ghasyiyah, sesuatu yang menutupi, karena ini yakni meliputi, menutupi semua orang dengan hal-hal yang menakutkan, dengan kepayahan-kepayahannya, menutupi akal mereka untuk berpikir, untuk memikirkan sesuatu yang lain selain hari kiamat. Ketentuan hadithul ghasyiyah. Apa
disebut apa? Kiamat disebut al-ghasyiyah. Apakah datang kepadamu cerita tentang kiamat? Wujuhi yawma idin khashi'ah, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada dua orang-orang, ada dua wajah-wajah, ada dua kelompok wajah-wajah. Yang pertama adalah wujuhi yawma idin khashi'ah, wujuhun tayi piro-piro wajah yawma idin ing dalem dinane khashi'ah, dinane kiamat iku khashi'atun podo ino, amilatun tur podo kangelan, nasibatun tur podo ayah. Tasla naran hamiyah, tasla kan anjegur, ay wujud, apa wujud jegur naran geni hamiyatan kan panase tusqa diumbeni apa wujud min ainin saking sumberan aniyatin kan panase laisa orang iku lahu iku kedue wujud apa ta'amun apa panganan illa min doriin kejaba saking kayu carang itu kecil itu dari carang kita terbang Arab dia la yusminu wa la yuhiju, la yusminu kan orang lemong apa to'am ay to'am wala yuhdilan orang ngilanakan, orang mimpi, orang ngilasno apa to'am ay to'am minjudin saking masuk orang sama. Pada hari kiamat ada dua wajah, yakni wajah-wajah dan orang-orangnya. Jadi di sebagian wujud maknanya yakni wajah-wajah, tapi yang dimaksud adalah yang mempunyai wajah yang semua badan, semua yang menungsor, sebuah menungsor bukan hanya wajahnya saja. Dan ternyata kalau ini karena terselantar hamiyah cukur koblonyo terpanjang terkena nawas cilatan api-api yang panas bukan hanya wajah tapi semuanya. Tujuh yawma idin khasyiah. Satu, ada wajah-wajah pada hari itu ada yang khasyiah, yang hina, dalilah khasyiah, amilatun yang ini beliau membenarkan makna amilatun yang dikangelan, nasibatun payah, di amilatun yakni yaman bekerja, jadi bekerja maknanya apa? Bekerja keras. Dan ini Al-Quran ini visi silatin darwah sabuna hirolan faslubu saya mereka dengan dengan silsilah, dengan rantai darwah yang panjangnya sabuna hirolan 70 hasta 70 hirolan. Kita ketika orang nasibah ini benar-benar bahwa mereka bekerja keras, kangelan kafir dan nasibah dan kepayahan. Tasla naran hamiyah, yang tasla ini maknanya beliau memberi makna bahwa jegur, karena di dalam tafsir Jalalain biasanya apa tasla itu maknanya tadkhulu, masuk, tapi lebih tepatnya yakni terpapar, masuk dan terpapar panas itu jenis apa? Tasla, terpapar api, ini tasla. Tasla naran hamiyah,
api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minuman dari mata air, dari mata air yang aniyah. Maknanya aniyah itu berarti maknanya aniyah dari ngomong banget panas. Sehingga ini kata-kata apa namanya ini al-ani, syai'un ani, itu ketika panasnya nyampe puncak ini jenengan walladzi balagha nihayata fil hararah, sampai puncak panas itu namanya apa? Al-ani. Tusqa min ainin aniyah. Dan tusqa memiliki tusqa min ainin aniyah, yang wajah-wajah tadi, orang-orang yang punya wajah tadi diberi minum dari air mata bulan yang panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada, mereka tidak mempunyai makanan kecuali dari dhari. Dhari beliau maknani apa jenis ini, kayu jahat. Dhari itu itu kalau tafsir Jalalain itu disebut naum min syarra ta'abu dabatul duruf, macam dari duri-duri, tumbuhan duri yang tidak dimakan oleh hewan karena bulunya. Jadi masih ada, kalau onta itu kadang makannya adalah pohon-pohon yang ada durinya. Tapi kan dia punya pikir yang aktif, sehingga bisa walaupun banyak durinya bisa hanya ngambil godongnya, tidak terkena durinya. Tapi ini kalau macamnya ini duri ini unta-unta, ini pasti jalan seperti itu. Kalau kita melihat tafsir yang lain, duri itu adalah yang disebut dengan ketika basah disebut shibrik. Jadi ada tanaman, ahli Hijaz menyebut bahwa tanaman itu ketika masih basah disebut shibrik. Tanaman, ada jenis tanaman yang disebut shibrik. Dan itu kalau kering itu disebut apa? Disebut hari. Ada jenis tanaman. Jenis tanaman yang kalau masih basah itu masih kontak, masih mau makan. Tapi kalau sudah kering, duri itu nggak akan makan karena di situ mengandung racun. Ini dikatakan racun ini bisa membunuh kalau sudah menjadi nomor kering. Kan disebut nomor dari. Tapi apakah tanaman itu apa enggak? Belum tahu, karena banyak hal-hal yang di dalam Al-Quran hanya sekedar Allah menggambarkan namanya itu, tapi besarnya kayak apa, namanya itu tapi racunnya lebih kayak besarnya kayak apa, lainnya ini sisa Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil ini disebut itu ini disebut bahwa dori tidak, saya yakin tidak seperti dori yang ada di itu, karena apa di neraka itu lebih siksanya lebih berat. Nah kemudian sifatnya dori itu la yusmin wa la yughni min ju', yang tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan lapar. Makanan itu ada dua manfaat. Ada manfaat yang ada manfaatnya itu menghilangkan lapar, ada yang memberi menggemukkan, yang bisa memberi asupan gizi, kedua itu. Jadi dua-duanya tidak tercapai. Laparnya tidak bisa hilang, juga tidak bisa ada manfaatnya memberi nutrisi atau memberi
masrubul manfaat, dihilangkan manfaatnya, hanya mungkin hanya sempat malah menjadi siksa. Nah ini ada yang bilang dori ini yang disebut dengan di dalam surat-surat yang lain dengan syajaratus zakum. Inna syajaratus zakum ta'amul afli yang berifin futur kabel ilhamim. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang tidak, dia lain. Zakum dengan begitu lain. Zakum itu tumbuhan yang ada di dalam neraka yang disebutkan bahwa ta'uha ka'annahu ususyayatin, ya ini hubungannya kayak ini ususyayatin, kepala-kepalanya singa. Jadi ada yang bilang itu, ada yang bilang enggak. Jadi sekali, jadi kalau lain, jadi di sini saya salah untuk alam bilang dari di sana makanannya hanya zakum saja atau zakum. Yang mengatakan tidak sama mengatakan bahwa ini ya kadang di tempat itu atau jenis Quran siksa tertentu makanya zakum tok. Kalau di neraka ini adanya hanya dari saja. Ini apa itu yang jelas dua-duanya sama, yaitu makanan yang justru menjadi nomor siksa. Ini wajah yang pertama, kelompok yang pertama. Wujuhu yawma idzin na'imah, itu wajah yang kedua. Wujuhu utawi perwajah sing liya sing wajah sing pertama, wujuh utawi pira-pira rai yawma idzin ing dalem dina kiamat iku na'imatun iku bagus, iku mencorok bagus, bersinar-sinar, berseri-seri. Dan na'imah juga boleh makna yakni mutanan iman, mati dari mata bisa'iyah radiyah, bisa'iyah maring amal-amal wujud radiyah tuntur iku senang, dan dia ridho, dia puas dengan perbuatan amal-amal dia di dunia. Fi jannatin 'aliyah, iku ing dalem swarga 'aliyatin kang luhur, kang luhur, ini kang luhur. Lisan wa ma'nan, tafsir yang lain lisan wa ma'nan, yakni secara his memang tinggi, itu memang tinggi karena itu, dan juga secara panjangnya tempatnya memang tinggi, dan aliyah juga kedudukannya ini yang juga sangat tinggi, sangat bagus, sangat. La tasma'u wa krungu sapa wujud fiha ing dalam jannah, fiha ing dalam jannah, ing dalam swarga lahiyatan ing wong kang ngomong kosong, ngomong apa karena artinya lahiyatan ing wong sing ngomong kosong. Ini beliau beri makna wong sing ngomong kosong, tapi kalau kita melihat di dalam nama jeneng ini, di tempat yang lain di lahir disebut kalimah batilah, kalimat batilin dan lahwin. Jadi bukan orangnya tapi kalimahnya. Atas ma'ubi dia. Dan ini lalu ma'ubiya dia. Ini sesuai dengan tadi sama dengan pengertiannya nomor jadi ini. Imam Jaluddin Al-Mahali dia itu al-lahiyah dari nafsun zatul lahwin. Lahwin yani hadayanun minal kalam, yani omongan yang tidak ada. Beliau mengikuti apa yang ada di dalam nomor tafsir
jalalan. Cuma kalau lafzul jalalan itu bukan bacanya la yasma'u atas ma'iyala ya, tapi la yusma'u fiha lahiyah. Memang beberapa ada qiraah ada bacaan la yusma'u fiha lahiyah dengan memberi maf'ul bil ya. Itu bacaan Ibnu Mu'aisin, Isa, Ibnu Katsir dan Nabi Ahmad, termasuk qiraah Salah. Ini tafsir Jalalan la yusma'u fiha lahiyah. Tapi ada yang la tusma'u fiha lahiyah. Ini juga bacaan Imam Nafi dan Nafi, Ibnu Katsir, Nabi Ahmad. Kalau bacaan kita la tasma'u fiha lahiyah. Kalau ini la yusma'u fiha lahiyah, la tusma'u fiha lahiyah. Ainun jariyah, fiha iku ing dalam jannah ainun utawi sumberan jariyatun kang ini. Fiha iku tetep ing dalam jannah surur utai piro-piro bangku rencana marfu'atun kang diluhuraken kang ditinggikan wa pun nang piro-piro gelas mawdu'atun kang disamahaken wa namarin ulan piro-piro bantal masfufatun kang digawe senderan. Gimana beliau ini? Ada yang dimana masfufatun kang digawe senderan. Allah kalau ini tafsir Jalalan menjadikannya ba'duha bujang di ba'din yusbanatu ilaiha. Ba'duha bujang di ba'din masrufah itu maknanya dijajarkan. Itu mana? Contoh dijajarkan ya untuk yusban masuk digunakan untuk bersandar. Ini berjajar walaupun juga untuk tidur tapi juga untuk memenuhi gawe sandar, akhirnya masfufah. Jadi beliau ngambil akhirnya yusbanatu ilaiha dan tafsir ini, tapi ini masfufah itu bukan maknanya yusbanatu ilaiha. Itu hanya memberi makna bahwa kenapa kalau dijajah? Ya supaya kalau duduk di sini maka kamu bisa sandaran di sini, bisa sandaran di sini, bisa sandaran di sini. Ini masfufah maksudnya secara global masufah ya ini berjajar. Makanya ditafsiri dengan ba'duha bijam di ba'din. Jadi Allah ini menurut saya kantin gawe senderan ini maknanya orang tetap terlalu, karena masufah itu maknanya dijajarkan, berjajar. Wazawar ini biro-biro lainnya mampu satu kan dibeber juga kalau saya tidak pas juga mampu satu maksudnya. Jadi ini sama dengan yang ada di beberapa tafsir, tapi secara mana belum tidak pas karena ini biar ada apa jenis yang pertama kan suruh marfu'ah, terus wabu mawdu'ah. Marfu'ah ditinggikan, mawdu'ah ditaruh di bawah, marfu'ah ditinggikan sehingga ada namanya apa, kesamaan atau perlawanan marfu'ah mawdu'ah. Sekarang mengenai itu masufah berjajar. Wasarot ini maksudnya ya tidak dijajah tapi bikin orang di sini tidak sana. Jadi kalau berserakan ya maksudnya seperti itu. Jadi tidak dijajar tapi maksudnya jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Karena ini Zarobi ya ini busut ya apa jadi ini kalau ini kabel untuk apa yang mewah, kabel yang mewah yang memang untuk duduk. Sehingga
pasti nonton itu tidak di itu semuanya kan, waktu semuanya kan untuk jalan juga gak enak kalau terlalu empuk. Maka itu di tempat-tempat yang tidak di semua tempat, tapi di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah itu biar sama. Jadi yang pertama masukkan berjajar-jajar, yang satunya ngobrol tidak berjajar-jajar, ngobrol tempat sini, tempat sini, tempat sini. Kalau dikatakan bersihkan kok lepas orang arah. Tapi jelas tidak berjajar-jajar. Jadi ada namanya apa? Namanya ada lawan katanya. Yang pertama marfu'ah, kemudian masrufah, mabthu'ah. Nah ini kemudian beda-beda. Dan kemudian wajah yang pertama adalah wajah yang hina, wajah yang merasa bertunduk hina. Yang kedua adalah wujuhun yaumaidin. Nah di hari itu juga ada wajah-wajah yang indah, yang bersinar-sinar. Lisa'iha radiyah, dia ridho, rela, suka, puas dengan amal-amal dia, dengan usaha dia, dengan amal-amal dia pada waktu di dunia. Di jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengarkan suara-suara atau ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, yang berumur, yang tidak ada Allah. Artinya fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air. Tidak di Muhammad Pasari, ainun di sini maknanya bukan satu mata air, tapi ainun jariyah itu mata air yang mengalir. Fiha surur marfu'ah, di situ ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan wa'akwabu mawdu'ah, dan gelas-gelas yang ditaruh. Wanamar itu masrufah, dan di situ ada bantal-bantal. Kemarin di sini adalah wasratin dari bantal-bantal. Jadi itu pokok wisata sohiro allati yattaqi wa alaihi jalis wal mutajid. Kemarin adalah bantal-bantal kecil yang dipakai untuk sandaran oleh orang-orang yang duduk atau orang yang tiduran. Wa wazarabi mafusah, dan beberapa permadani lemek-lemek yang namanya ini zarabi. Zarabi itu maknanya adalah busutun nafis lah khobr. Nah ini nama berarti yang ada yang lemak ini, yang anak maksudnya ini ya sekam maksudnya yang ada bulu-bulu ini, yang semacam ini apa bulu-bulu ini. Ini bukan lemak sehingga halus ya, kayak ini yang hanya sekedar lemak mulai ke kuasa atau apa, tapi ini benar-benar orang kayak betul kalau kita harus kabar sih itu betul-betul sehingga betul-betul orang ini zarabi. Jadi tidak sembarang bisa, tidak sembarang itu, tapi sehingga orang jadi orang betul-betul itu orang ini betul. Afala yang buruna ila ibni kaifa khuliqat. Afala yang buruna, orang nyawa sapa pira-pira sapa al-kufar ila ibni mare monto kaifa halaya Allah kepriye kaifa kepriye, jadi halaya Allah halaya kepriye khuliqat diciptakan. Diajak bicara adalah orang Arab. Orang Arab ketika dia orang sini
di Sahara, di ruang terbuka. Maka di sana ada pemandangan langit, ada pemandangan gunung, hamparan tanah, dan ada kontanya. Makanya di barat kok ada mau jauh sebenarnya apa hubungannya lautan, langit, kemudian gunung dan bumi, hamparan bumi. Ini yang bisa membayangkan yang diajak bicara pada saat itu. Karena begitu dia keluar, kemudian orang-orang bukan di situ akan tampak pemandangan yang misalnya juga banyak gunungnya, dan tampak gunung, tampak hamparan tanah, dan di situ ada hamparan. Jadi, apalah yang turuna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka dia tidak berpikir bagaimana kota itu diciptakan. Wa ila sama ila al-lahid kaifa kafri hal kaya apa hal kafri rufiat diluhurkan apa sama ditinggikan. Wa ila jibali lan marang pira-pira gunung kaifa kafri hal kaya apa ini bahasa biasa. Hal kaya apa hal kafri musibah ditinggikan berdirikan kain jibal atau jibal wal ardi lan maring bumi kaifa kaya apa sutihat di beber ditentangno apa Allah. Kita kepada kufar, tapi juga kita kepada kita semuanya. Apakah mereka tidak melihat bagaimana ibu itu diciptakan, bagaimana langit ini didirikan, bagaimana dengan gunung, bagaimana diberdirikan kayak gitu. Wa ilal ardi kaifa suyihat, dan kepada bumi bagaimana bumi itu dibentangkan. Lihat bahwa jenengan iki iblis, kalau ragu dan dia sakmono kok bisa nurut, kalau wong kecil ya bukan orang besar. Makanya sampai ketika kita naik kota atau naik kendaraan secara umum disuruh baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna suci Allah yang sudah menundukkan ini untuk kita sehingga kita bisa menggunakan. Maha suci Allah subhanalladzi sakhkhara lana berarti kalau besi berat kayak gini kok bisa gampang bisa dilatih di mana. Aku lalu mungkin tadi akan mau menguasainya sebelum Allah menguasakan kepada kita, Allah menguasakan kepada kita. Ini menunjukkan subhanallah itu dari takjub. Subhanallah itu dari mana? Sebenarnya maha suci Allah, dan itu mana takjub. Jadi yang kita kenal nanti. Dan yang pandai-pandai itu ini tidak anak-anak kalau sekarang Iblis itu kromosomnya itu akan dia 74 berapa? 74 37 pasang ini kromosomnya 74 atau 37 pasang. Apa yang ketika kita hitung huruf mulai dari apalah yang dulu anak-anak ini sampai akhir saya pakai fasutihat dengan tulisan zaman dahulu, tulisan zaman Uthmannya itu ternyata 74 huruf. Jadi kalau di angan-angan boleh saya katakan angan-angan benar, coba angan-angan. Kamu tanya orang-orang yang ahli itu berapa kromosomnya? Ternyata 70. Ketika kita hitung dari apalah yang dulu sampai ke fasutihat dengan tulisan zaman kuno. Maksudnya zaman kuno itu apa? Ilas samani. Tulisan dulu ilas samani dari sini ya. Bahwa ilas samani ini hasilnya nggak ada. Samani yang terakhir samani itu tidak ditulis saja. Karena kayak ejaan orang sekarang, orang Indonesia
ulama ya ulama, maupun bahasanya ulama, karena itu terpengaruh dengan orang Arab juga, orang Arab seperti itu. Akhirnya nggak ada hamzahnya, tapi bahasanya ulama tetap, tapi tulisannya hamzah nggak ada. Makanya huruf hijaiyah itu ada berapa? Hijaiyah berapa? 28 ya. 28 juga dihitung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dan, ra, za, sin, shin, shad, dal, ta, dal, alif, mim, fa, kaf, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Hamzah ya. Ada berapa? Sebut cuma berapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ra, za, sin, shin, shad, dal, ta, dal, alif, mim, fa, kau mau tambah ya hamzah 28 tanpa hamzah kalau mengatakan itu hamzah, kalau tak ada hamzah 29. Kasih terkenal huruf hijaiyah ada 28. Kalau kira ini grup ya, kalau kira ini grup program dari Muhammad Sendiri tentang masalah ide dari ide itu pokoknya kami bagi nomor apa yang ada tadi. Rasulullah yang ini afala yang buruna ila ibili kaifa khuliqat, itu yang saya kirim itu adalah tulisan zaman kuno, tapi cuma tidak ada titiknya. Tetap itu tidak ada titiknya, zaman dulu tidak ada titik, tapi tidak mungkin tulis sekarang untuk titik kabeh kan. So ada itu terpaksa tetap ada titiknya juga untuk kita tahu itu ya apakah apa enggak. Kalau dulu nggak usah titik itu sudah tahu ini ya apa enggak. Nah, tapi sekarang tidak bisa, makanya tetap pakai titik. Nah, itu apalah yang dulu nanti ibili kaifa khuliqat wa ila sama laka Allah hamzah yazid wa ila sama kaifa rufiqat. Itu saya blok mulai dari apalah yang dulu sampai sutihat. Di situ kalimatnya 18 kalimat, hurufnya ada 70. Anehnya lagi, kita kan disuruh angan-angan, walaupun kita tidak semuanya, tapi kita fokuskan dari ini. Di dalam Al-Quran, kota itu bahasa kota itu ada empat bahasa. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Kair kota, ada Jamak, ada Nakon, ada Ibil, Jamak, Kair, Nakon. Ada empat yang dipakai. Kalau Nakon, saya tidak menemukan 70-an, maksudnya 74. Tapi saya teliti semua nakoh yang ada itu pasti kembalinya kepada nakohnya Nabi Soleh, kotanya Nabi Soleh. Di dalam Al-Quran, kontrak bahasa nakoh itu pasti motornya Nabi Soleh. Saya tidak menemukan Al-Quran. Tapi selain itu, Ibil, Bahir, bahwa Jamal, itu semuanya pasti ada Allah menitipkan di kalimat-kalimat itu jumlahnya kromosomnya umpam. Ibril umpamanya, Ibril itu satu kan yang satu. Ada Ibril lain di dalam nama Al-Quran, yaitu di dalam surat kira itu di dalam surat Al-An'am. Ada Ibril juga, ada Ibril juga di dalam surat Al-An'am, yaitu waminal ibni waminal kawaisni ul'arat zakaraini harrama bil saya ammashtamalat alaihi arhamul saya.
kemudian ampun syuhada wasrakum Allah yang menceritakan tentang ibu ya, kita apa namanya ini ibunya itu hanya nyampe kepada kamu saja kan. Kalau diartikan dari sepasang ada dua pasangan. Yang pertama ya sebelumnya tentang Toran dan dengan Ma'az untuk kacang dan untuk kambing kita dan kambing kacang. Dan setelahnya tentang ibu dan bapak. Ini kan kritik kepada orang-orang Arab dan kepada orang-orang Arab yang mengatakan ada namanya manusia ini unta yang tidak boleh diambil dan dimakan, tidak boleh. Ini katanya pesan dikritik karena Allah SWT menyatakan dari kambing yang dibutuhkan kita sedang ini itu apa namanya, jadi ada yang perempuan, ada laki-lakinya, ada yang dikandung oleh perempuan atau ini berarti dari kambing ini. Begitu juga itu unta ini juga melihat iblisnya adanya laki-laki dan jantan. Takut juga ada dua laki-laki betinanya. Katakan pada mereka yang Muhammad, Siti Harun itu semata atau sekitar dari bibir dan atau yang dikandung oleh perempuan dari betina dari bibir dan belakang. Kata situ ini tentang masa itu secara mantul, secara kompleks. Yang kedua ini juga apakah yang menyaksikan Allah menghukumi kayak gini? Apakah yang menyaksikan kalau Allah itu menghukumi Al-Quran, Musa'ibah, itu sudah jadi masih sudah sampai kepada Al-Hamdul saya itulah yang menyebut secara langsung tentang ibu, tentang unta. Ketika kita hidup dari awal sampai Al-Hamdul saya, ternyata umurnya juga 70. Saya kira dulu itu ada dulu kalau kalimat ada 18, hurufnya 74, dan ternyata hurufnya juga 70. Kemudian kita lihat lagi masalah Allah ini juga ada bahasa di dalam Al-Quran, bahasa tadi bahasa jamak, ternyata bahasa jamak itu juga di dalam surah Al-A'raf, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang sesungguhnya orang yang membohongkan ayat kami dan sombong, nyombong ayat kami, ini tidak akan dibukakan untuk mereka pintu itu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai jamal unta masuk dalam liang jatuh jalur. Dan ketika kita hidup mulai dari awal ayat sampai jamal, saya belum bermain dari apa yang saya buat karena itu posisi ada pada komputer tadi. Dan itu dari awal ayat sampai kata-kata jamal yang punya unta itu ternyata juga 74 huruf. 74 huruf. Terakhir itu kalau ini terakhir di dalam Al-Quran unta dengan dibahasakan ba'ir unta juga maknanya unta ba'ir. Itu adanya di surah Yusuf. Di surah apa? Yusuf. Yang pertama adalah walam mafatahu mata'ahu wajadu bidora'ahu rujat ilaihi qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidora'atuna rujat ilaina wa namiru
nu'miru ahlana wa nahfahu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Akan kita tambahkan kail ba'ir, yang satu gimana pasal apa lagi. Jadi berharga kail yasir. Itu di ayat 65. Dan surat Yusuf ayat 72. Qalu itu suara Malik, kita kehilangan takarannya Malik raja. Waliman ja'abihi Hebron Badir, siapa yang bisa mendapatkannya maka dia mendapatkan sama orang untuk Hebron Badir. Ada dua ternyata ketika kita hitung kalimatnya di kedua ayat ini, kita hitung kalimatnya itu ada 37 kalimat. 37 kalimat yang artinya memang Rasulullah itu 37 pasal. Ini semua menunjukkan maka gak mungkin tidak akan ada masalah apa itu, orang mungkin ini buatan manusia. Apalagi zaman 1400 tahun yang lalu yang tidak mengenal bahwa kok iso pas kamu tetap ada, nggak mungkin tetap ada. Kok iso pas 74 semuanya itu kok dititikkan di situ 37, 70 itu sudah satu aja. Ya ini bukti bahwa kalau yang menurunkan Al-Quran adalah yang menciptakan bahwa yang menurunkan Quran itu adalah dia menciptakan. Jadi katakan juga yang menurunkan Al-Quran ini sudah di atas kata-kata yang segala bernaikan. Itu bisa menghitung bahwa berkurung pun bisa, kalimat pun bisa. Jadi ini juga cukup bukti kuat bahwa benar-benar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran ini adalah sebuah ayat yang harus kita yakini. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir mongko ilimo sira. Beliau memberi makna ilimo sira. Sebenarnya bukan ilimo tapi ngelingno. Nah ilim itu bahwa dakar anku yang guru ini ilim, tapi ini dzakir pakai tasydid. Ini hanya bahasa Jawa, masih mungkin ada yang lain. Jadi dzakir ruhnya Allah wa ta'ala ila tauhidih. Ingatkan terkini asli, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah dan dalil-dalil dan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti berjalan. Fadzakir, pokoknya ini maksud-maksud ya, tetapi ini bukan ini maksud. Pokoknya ini maksud-maksud. Innama anta amin mesti diukawi siro. Ibu zakiro ibu wongkan irino lasta orang-orang soro-siro alaihi nakasih kufah ibu bimusayidirin ibu wong sin muasani wong sin muasani setelah apa di setelah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat, tentang ini orang-orang yang di pada hari kiamat itu ada golongan yang bahagia dan ada yang sangat mau sengsara. Dan kemudian Allah mengingatkan dengan Allah ini untuk orang berpikir tentang alam ini, iblis, muta dan seterusnya. Kemudian Allah meneruskan ingatkan mereka dengan itu semuanya. Ingatkan mereka disebutkan oleh Allah Pasir Jalan. Ingatkan mereka dengan keadaan atau nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan
hanya sekedar mengingatkan nama bangsa kita. Las'ali bismillah, kamu tidak menguasai. Jadi innama ini kan pakai mesti itu maknanya hanyalah kamu itu hanya mengingatkan saja, kamu tidak menguasai. Ini sudah difahami sebagaimana pemahamannya Imam Jalul Al-Mahali. Jadi kalau usah diperangi, kalau usah diingat, ya hanya sekedar mengingatkan saja. Lalu beliau kemudian tafsir ini sebelum ada perintah jihad fi sabilillah. Tapi ada yang menafsir tidak seperti itu. Kalau menafsir seperti itu artinya di sini masuk dengan ayat jihad. Tapi ada yang tidak mengenali seperti itu. Tapi ingatkan mereka. Kamu hanya mengingatkan. Kamu tidak bisa menguasai mereka kemudian jadi ingat, kemudian jadi menerima mereka katamu, itu tidak mungkin. Kamu hanya sekedar meringatkan saja. Kamu tidak bisa menjadikan mereka, menguasai mereka sampai mereka bisa mengikuti apa perintahmu, bisa mendengarkan perintahmu, sehingga mereka mau kembali kepada Allah. Tidak, itu hanya perkara. Illa man tawalla wa kafar, illa man kejauh, tetapi ini wong tawalla kang bingung sokoman, wa kafar wa kafir sokoman, kayu arti mongko nyiksa antawala sapa Allah musi Allah siksa al-adab kalawan siksa al-akbar kan agung dan besar. Jadi inilah biasanya maknanya Allah kecuali. Tapi di sini banyak penafsir maknanya ini adalah mungkate istilah mungkate itu kan mustadna dan mustadna minnya ini tidak sama dengan kayak bahasa semua kaum itu datang kecuali semua orang itu datang kecuali iman dari iman mereka, kecuali dari mereka, kecuali kambing mereka orang. Nah ini kan masa kambing orang maksud mereka tidak. Dia namanya istilah mungkate. Mereka beriman iman tawalla wa kafar, yang tetapi orang-orang yang berbalik yang mau mendengar peringatan dan orang yang kafir, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang bila ada imanannya Allah kecoba. Karena kalau kecoba berarti kamu tidak menguasai mereka kecuali orangnya yang berbalik dan kufur fayulat ibu mahul ada. Tapi bisa juga maknanya menurut saya inna Allah kata juga maknanya ilah itu benar-benar Allah istilah lokasi. Artinya gimana? Jadi kamu tidak bisa menguasai mereka. Menguasai itu apa artinya? Gak bisa menyerang mereka, gak bisa memerangi mereka. Inilah manfaat waktu dari orang-orang yang tidak mau mendengar dan kufur, masuk dan nanti kamu akan menyerang mereka. Jadi kapan ketika sudah di Madinah mulai haul bagaimana atau mulai diwajibkan jihad di sabilillah. Kalau ini memang di orang-orang Quraisy pertama kali mereka dikalahkan adalah di dalam perang Alhamdulillah mentawalla. Kalau bisa menguasai mereka, menguasai ya maksudnya bisa menyerang mereka, bisa mengalahkan mereka. Ilah mentawalla. Kalau yang lain tak boleh kalau menyerang mereka, bisa seperti itu. Tapi yang tafsir banyak yang bermakna ilah mentawalla, yakni mana lagi mentawalla apa? Tapi orang-orang yang berbalik dan berkufur dan melakukan kekufuran, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa mereka dengan siksaannya
besar. Aku itu di negara Nawa di mana itu di Yomul Qiyamah. Fa inna ilaina iyabahum, inna ilaina seluruhnya iku marang ingsun dhewe apa itu kan dia baru mengetahui tadi dan baru tahu tadi ini adalah isinya kita. Nah itu tahu itu kata diwujud rofatul yang tadi dia baru karena di sini jadi isinya inna seluruhnya iku marang ingsun dhewe ia baru opo hari ini lalu so ini tadi belum so nanti itu ya di sini ini sebelum sholat ya. Tuhan inna alaikum mongko muli-muli seluruhnya iku ing atase ingsun dhewe apa hisabahu hisabe manungsa. Jadi makna dhewe itu ini ketika ini ketika ada maf'ul atau yang menempati maf'ul didahulukan daripada amilnya, maka itu memberi makna sendiri, beri makna ikhtisas di dalam bahasa ikhtisas. Nah, aku juga kami menyembahkan. Nah, aku juga ya Allah, aku menyembahkan. Ketika kamu didahulukan iya kan, kamu didahulukan esokan, harus kembali iya kan, karena itu adalah mufassir. Ya, aku juga ada itu hasil dari baca nahu ini. Jadi iya kan, aku juga kami menyembah kamu. Tapi ketika kamu yang didahulukan sebelum aku iya kan aku beriman. Kami hanya menyembah kepada hanya kepada kami menyembah. Wa iya karena selain hanya kepada kami minta pertolongan. Ini salah satu faedah, salah satu kenapa ini maf'ul atau yang menempati ayat maf'ul didahulukan daripada fi'ilnya. Kalau ini kita lewat terus saja, katanya pakai madrasah dan mana-mana kok. Tapi kalau ada orang duduk, kamu itu mengajar kemana, kamu itu kemana saja. Tapi lewat terus saja, aku hanya pakai madrasah. Jadi bahasa seperti ini adalah untuk maklum faedah-faedah yang lain. Tapi salah satu dari faedahnya daripada mendahulukan itu adalah memberi makna ikhtisas hanya. Ini juga seperti itu. Tumaina ilaina, ya maksudnya iya kau ilaina, kembali mereka kepada kami. Tapi disuruh ilaina itu tumaina ilaina, ya kepada kami kembali mereka. Hanya kepada kami, semuanya hanya kepada kami kembali kepada yang lain, kepada Allah saja. Tumaina ilaina hisabahu, dan kemudian kami yang akan memohon hanya atas kami. Jadi menjadi beban kami yang aku tak tanggung, aku bisa aku yang kamu bisa hanya kepada hanya aku yang kamu bisa tak ada yang lain. Tuhan yang lain tak ada bisa. Ini makanya kemudian beliau apa namanya ini sering di sini Mustafa kemudian memberi makna ingsun diri. Jadi makna dari mana? Dari situ ilaina diakhiri dengan ini model ancaman dan sekaligus juga janji kepada orang-orang, kepada orang kafir diancam emas hanya kepada kami, hanya kepada kami bukannya dia akan kepada kami yang lain. Nanti kami yang akan menghisap menurut katul emas kalau katul bagi seorang mukmin inna ilaina dia perlu dan hanya kepada kami kemana akan dikembalikan dan hanya kepada atas kami hisab kalian. Surat Al-Fajr ini ada aku kafe di bawah masih banyak insyaAllah dibuka Allah agar bagaimana kita harus semakin kita ya
apa konsekuensi ini. Ketika kita tahu sebuah mukjizat kemudian tidak mengamalkan apa yang konsekuensi daripada mukjizat tersebut, itu juga ada banyak. Dan kalau sama dahulu mukjizat kok gak iman, dia sudah pasti disiksa. Dia pasti juga mukjizat Fir'aun itu juga mukjizat. Dihancurkan setelah mereka melihat mukjizat. Ketika kita melihat sesuatu yang seharusnya kita yakin, kemudian kita yakin ini juga ini